Tim gabungan polisi melakukan penggerebekan ke lokasi kampung narkoba di daerah Purus Atas, Kelurahan Rimbo Kaluang, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Sejumlah pria yang diduga sebagai pengguna dan bandar narkoba ini pun kocar-kacir melarikan diri saat digerebek petugas. Sedikitnya 8 orang pria langsung diamankan karena diduga merupakan target operasi, termasuk sejumlah alat isap sabu, 50 buah kaca Pirex, dan 19 paket kecil sabu. Penggerebekan dilakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat yang telah resah dengan peredaran narkoba di lokasi tersebut. Temukan ada beberapa paket siap pakai. Untuk itu sudah kita amankan setidaknya 7 orang, 7 orang. Nanti kita akan tindak lanjuti bersama-sama nanti dengan Direktorat Narkoba dan Narkoba. Kalau memang terbukti dia penyalahguna, nanti kita akan jadikan solusi untuk rehabilitasi. Kedelapan terduga pelaku menjalani pemeriksaan di kantor BNNP Sumbar. Dari 8 orang yang diamankan, 7 diantaranya positif menggunakan narkoba setelah dilakukan tes urin. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar melaporkan. Kejadian perahu karet Arem Jeram, posisi sing. Inilah detik-detik perahu karet yang ditumpangi 7 mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu Polindra mengalami kecelakaan saat melakukan rafting di Sungai Cimanuk, tepatnya di sekitar Bendungan Karet Bangkir, Kecamatan Loh Bender, Kabupaten Indramayu. Terlihat perahu terombang-ambing akibat derasnya arus sungai. Tak lama kemudian, perahu karet terbalik setelah menerabas arus deras. Warga sempat berteriak memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan. Warga pun berupaya mengevakuasi satu persatu mahasiswa. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Dari ke-7 mahasiswa, 5 orang berhasil selamat, sementara 2 orang lainnya masih belum ditemukan. Baru pagi-pagi kan nggak ada, saya pulang tuh. Bilang sama pamannya tuh katanya pulangnya sore. Dia kan tanya mau kemana dia tuh. Kira-kira tahu jam berapa tuh, ada di apa katanya, kata itu kawan saya tuh. Katanya anaknya hilang di Bendungan, katanya main perahu itu karet. Hingga kini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian 2 mahasiswa yang tenggelam di Sungai Cimanuk. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toh Iskandar melaporkan. Dalam rekaman CCTV di rumah di kawasan Lubuk Lintah Kuranji, Kota Padang, seorang pria menggunakan helm masuk ke rumah pelaku menggasak motor. Tim Pewang Satreskrim Polrestabes Padang melakukan penyelidikan setelah mendapat laporan warga. Polisi mengenali identitas pelaku, seorang residivis kasus curanmor. Pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di daerah Bungus, Teluk Kabung. Pelaku diamankan bersama 2 unit sepeda motor. Pelaku mengaku telah melakukan aksi pencurian motor di 12 tempat. Yang bersangkutan ini itu selain sepeda motor yang dapat diambilnya itu mengintai barang-barang yang disimpan para korban di dalam jok sepeda motor. Untuk pelaku ini memang sudah 3 kali masuk penjara. Pelaku dibawa ke Mapolrestabes Padang untuk pengembangan kasus dan penyelidikan jaringan lain yang diduga terlibat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sejumlah tenda peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kembangan, Jakarta Barat roboh. Robohnya tenda tak lain karena ditabrak sebuah minibus yang dikendarai seorang pria. Tak hanya tenda, sebuah panggung juga roboh dan melukai seorang pekerja bangunan hingga terluka di bagian tangan dan kepala. Saat diamankan, selain pengemudi terdapat seorang perempuan duduk di kursi penumpang.
Kecelakaan bermula saat mobil melaju kencang dari Puri Kembangan menuju Cengkareng, tiba-tiba hilang kendali. Kemudian mobil langsung menabrak sejumlah tenda dan panggung di lokasi. Diduga penyebab kecelakaan akibat pengemudi dalam pengaruh minuman beralkohol saat berkendara. Guna penyelidikan lebih lanjut, mobil pengemudi beserta penumpang seorang diamankan ke kantor unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Sebuah mobil tercebur ke dalam aliran Kali Jelangkeng di Jalan Perniagaan Tambora, Jakarta Barat Minggu pagi. Mobil ini ditinggal pengemudinya usai kecelakaan terjadi. Diduga pengemudi dalam pengaruh minuman keras saat berkendara. Mobil menabrak trotoar hingga akhirnya terjun ke dalam sungai. Menurut saksi mata, mobil yang dikemudikan seorang perempuan ini melaju dari arah Jalan Toko 3 Perniagaan menuju Jembatan 5 Tambora. Kerjanya mereng arah dari sana. Mereng abang. Terjun tapi dianya bisa loncat. Oh gitu. Loncat dianya belum bisa menjebur orangnya. Dianya loncat, ceweknya mabok. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Pengemudi menyelamatkan diri sebelum kendaraannya terjun ke dalam sungai. Kecelakaan tersebut ditangani petugas Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam dua pria berhelm di depan sebuah minimarket di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku terlihat menunggu di depan minimarket lalu mengambil 2 tabung gas 3 kg di dekat pintu masuk. Sementara rekan pelaku lainnya masuk ke dalam toko, berpura-pura belanja sambil mengalihkan perhatian karyawan yang sibuk melayani pembeli. Setelah berhasil menggasak 2 tabung gas, kedua pelaku kabur dengan sepeda motor. Aksi mereka baru diketahui saat karyawan toko menghitung barang dan menyadari 2 tabung gas hilang. Masuk belanja kayak pembeli biasa. Terus? Bertanya Indomie 1 dos harganya berapa? Ya, Terus yang temannya yang satu bereaksi mungkin lagi sibuk-sibuknya di dalam juga melayani. Berapa nambil itu, Mbak? 2. Apa yang nambil itu, Mbak? Tabung gas yang melon. Pasca kejadian, pihak minimarket berencana melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak polisi. Gudang 8, Jalan Raya Prancis, Gudang 8. Sebuah gudang penyimpanan perabotan rumah tangga di kawasan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten ludes terbakar Minggu pagi. Api dengan cepat membesar karena sebagian besar isi gudang merupakan bahan plastik yang mudah terbakar. Bahan-bahan di dalam gudang seperti sendok, mangkuk, dan perabotan plastik lainnya menjadi penyebab cepatnya penyebaran api dan munculnya asap pekat di lokasi. Mesin injek dia bikin perabot rumah tangga dari bahan-bahan plastik gitu. Tadi kalau nggak salah itu kejadiannya jam setengah 10-an lah ya. Jam setengah 10, kurang lebih jam setengah 10 gitu. Tim pemadam segera meluncur ke lokasi mengerahkan 50 personel dan membawa 10 mobil pemadam. Petugas berhasil mencegah api merembet ke bangunan lain meskipun sempat mengalami kendala karena sumber air yang cukup jauh dari lokasi. Untuk kendala sumber air Pak agak terlalu jauh, jadi nanti akan kami buat sistem statis, jadi tidak putus sumber air. Bang, selain gudang ini apakah ada gudang yang lain Bang yang merembet ke... Alhamdulillah terbackup, terputus dengan kami, jadi hanya 1 gudang aja. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.